Banyak banget orang yang pengen mulai investasi saham. Tapi ujung-ujungnya malah takut, bingung, dan sama sekali nggak tahu harus mulai dari mana. Pernah ngerasa gitu juga kan? Nah, di bahasan kali ini kita akan bedah tuntas sebuah panduan yang dibuat khusus buat pemula di Indonesia. Anggap aja ini peta buat kamu memulai petualangan investasi. Kalimat ini, wah langsung ngena banget ya. Ini dia inti masalahnya. Seringkali bukan karena kita nggak mampu, tapi karena kita emang belum punya panduan yang pas aja untuk menjelajahi dunia saham yang kelihatannya super ribet ini. Oke, kita masuk ke bagian pertama. Dan ini soal perasaan yang mungkin udah akrab banget buat kamu. Rasa cemas, deg-degan, setiap kali dengar kata saham. Tenang, itu wajar banget. Gimana? Pertanyaan ini familiar banget kan? Perasaan ini tuh valid dan jujur aja ini adalah langkah pertama yang dirasain hampir semua orang. Masalahnya, ketakutan inilah yang sering bikin kita nggak kemana-mana, cuma diam di tempat. Nah, ini dia. Risikonya kalau kita cuma diam, kita cuma jadi penonton. Nontonin orang lain asetnya bertumbuh, sementara uang kita sendiri, ya gitu-gitu aja, nggak pernah bener-bener berkembang. Wah, itu perasaan yang pastinya pengen kita hindari kan? Tapi tenang, untuknya ada solusinya yang datang dalam bentuk peta ini. Judulnya Buku Wajib Investor dan Trader Pemula, karya Dimas Muhammad Rizal. Buku ini tuh dirancang bukan kayak buku teori yang bikin pusing, tapi lebih kayak temen yang nuntun kamu pelan-pelan. Nah, ini yang paling penting buat dicatat. Kamu nggak perlu punya latar belakang ekonomi atau jago matematika buat baca buku ini. Justru sebaliknya, buku ini sengaja ditulis buat orang-orang yang sering dengar soal saham tapi belum benar-benar ngeh. Tujuannya satu, ngilangin rasa minder itu. Isi bukunya tuh ngasih kita jalur belajar yang jelas banget, langkah demi langkah. Mulai dari yang paling dasar kayak saham tuh apaan sih, lanjut ke gimana pasar bekerja, terus bedanya investor sama trader itu apa, ini penting banget. Lalu dasar analisis yang simple, cara kelola risiko biar nggak boncos, dan ada satu hal lagi yang sering banget dilupain. Dan ini dia elemen kuncinya, psikologi. Kutipan ini bener banget kan? Buku ini negasin kalau sukses di pasar saham itu seringnya bukan soal pinter-pinteran, tapi soal seberapa jago kita ngendalin emosi dan diri kita sendiri. Oke, sekarang kita bahas salah satu kontribusi paling keren dari buku ini, yaitu ngebantu kita paham beda fundamental antara jadi seorang investor dan seorang trader. Percaya deh, ini keputusan pertama yang bakal nentuin semua strategi kamu ke depannya. Jadi gini cara gampang bedainnya, investor itu ibarat petani. Mereka nanam pohon, dirawat dengan sabar, fokusnya ke pertumbuhan jangka panjang buat panen nanti di masa depan. Nah, kalau trader, mereka itu lebih mirip peselancar. Mereka manfaatin ombak pasar yang naik turun buat cari untung cepat. Tujuannya beda, pendekatannya juga jelas beda banget. Terus, kenapa sih ini penting banget? Soalnya, kalau kamu paham bedanya, kamu bisa terhindar dari jebakan yang paling umum. Jadi investor dadakan. Tahu kan? Itu loh, pas seorang trader rugi, dia malah mutusin buat nahan sahamnya, berharap harganya bakal naik lagi. Padahal, dia nggak punya analisis fundamental yang kuat sama sekali. Tentu aja kita jadi penasaran, siapa sih sosok di balik buku ini? Soalnya kan kredibilitas penulis itu penting banget ya buat kita percaya sama isinya. Nah, yang menarik, Dimas Muhammad Rizal ini latar belakangnya akuntan. Ini keren banget, karena artinya pendekatan dia itu kuat banget di analisis fundamental dan kesehatan keuangan perusahaan. Dia udah biasa baca laporan keuangan dan ilmunya itu yang dia bagiin lagi ke kita dengan bahasa yang gampang dimengerti. Sekarang, pertanyaan utamanya, buku ini beneran cocok buat kamu? Nggak ya? Oke, kita coba lihat secara jujur apa aja plus minusnya. Yang asik dari ulasan ini tuh keseimbangannya. Kelebihannya jelas banget ya. Pas banget buat pemula total, dasarnya kuat di keuangan, dan fokusnya ke literasi. Tapi biar adil, kekurangannya juga perlu kamu tahu. Buku ini nggak bakal ngebahas analisis teknikal yang rumit. Dan ini bukan jawaban kalau kamu cari cara buat kaya mendadak. Jadi, coba deh cek, kamu ngerasa salah satu dari poin-poin ini nggak? Kalau iya, kemungkinan besar buku ini adalah titik awal yang kamu butuhkan. Buku ini buat mereka yang udah capek jadi penonton dan pengen jadi pemain aktif buat masa depan finansialnya sendiri. Ini ekspektasi yang paling realistis. Anggap aja buku ini bukan garis finish, tapi garis start. Dia nggak ngasih semua jawaban, tapi dia ngasih fondasi yang kokoh. Dan yang lebih penting lagi, buku ini ngasih keberanian buat kita ngambil langkah pertama dengan cara yang benar. Dan kita tutup dengan kutipan yang menurut saya ngena banget. Pada akhirnya, kunci buat buka potensi finansial kita itu bukan cuma punya lebih banyak uang, tapi ngerti gimana cara uang itu bekerja. Pertanyaannya sekarang, apakah kamu siap buat mulai memahaminya hari ini?
Di setiap halaman buku, ada dunia yang menunggu untuk ditemukan. Semakin kita membaca, semakin luas cara kita melihat kehidupan. Karena dari membaca, mimpi besar itu dimulai. Katalogbuku.com adalah platform yang berfokus pada ulasan buku dan memberi saran kepada para pecinta buku dari beragam genre dan penerbit. Situs ini berupaya menjadi sumber informasi utama untuk pembaca di Indonesia. Katalog buku menekankan kemudahan akses bagi mereka yang mencari ulasan terpercaya yang disesuaikan dengan selera yang berbeda-beda. Ingin beli buku, tapi bingung pilih buku yang menarik? Ingat katalogbuku.com sebagai referensi kamu. Bayangkan kamu lagi bersiap di garis start nih. Kamu ngikat sepatu rapat-rapat, terus ngatur napas, benar-benar siap buat lari sprint 100 meter. Oke, kebayang. Nah, pistol berbunyi, kamu lari sekencang mungkin. Tapi di tengah jalan, kamu kehabisan napas, lihat sekeliling, dan baru sadar kalau kamu sebenarnya lagi ada di lintasan lari maraton 42 km. Wah, itu sih mimpi buruk. Nggak ada persiapan sama sekali pasti. Persis. Tanpa persiapan air, tanpa strategi jangka panjang. Dan gilanya, itulah yang terjadi pada jutaan orang di pasar saham setiap harinya. Bener banget. Mereka masuk dengan niat lari sprint nyari untung cepat, tapi malah terperangkap dalam maraton yang nyiksa banget. Analogi yang sangat presisi sih. Fenomena itu bahkan punya julukan khusus loh di dunia finansial. Oh iya, apa tuh? Kita sering nyebutnya investor dadakan. Dan itu baru satu dari sekian banyak jebakan psikologis di luar sana. Seringkali ya, saat kita melihat deretan angka berkedip merah dan hijau di layar aplikasi saham, atau grafik yang naik turun tajam, Yang bikin jantungan itu ya. iya, atau pas dengar istilah yang terdengar kayak bahasa alien, reaksi pertama kita biasanya mundur. Kita merasa, oke, ini bukan arena saya. Saya nggak cukup pinter buat ini. Sangat wajar sih, merasa terintimidasi. Ujung-ujungnya, uang kita cuma diam di tabungan, pelan-pelan tergerus inflasi. Tapi nih, di sesi eksplorasi mendalam kita hari ini, tepatnya tanggal 29 Maret 2026, kita punya sumber yang ngasih perspektif yang sangat melegakan. Betul. Dan sumber kita hari ini adalah ulasan dari buku wajib investor dan trader pemula. Karya Dimas Muhammad Rizal, kan? Pakang penulisnya. Dia ini bukan pialang saham berjas rapi dari Wall Street yang hidupnya penuh spekulasi tingkat tinggi. Yang biasanya ada di film-film itu ya? Bener, dia itu sebenarnya seorang akuntan, lulusan Universitas Jenderal Sudirman. Dan sehari-harinya dia bekerja di instansi kesehatan. Menarik. Jadi pendekatannya pasti beda ya? Banget. Tulisan-tulisannya itu bersandar murni pada realitas praktik keuangan harian masyarakat biasa, bukan teori langit. Nah, ada satu kutipan dari ulasan buku ini yang menurutku jadi misi utama eksplorasi kita hari ini. Penulisnya pada dasarnya bilang gini, kamu nggak bodoh, kamu cuma belum dikasih peta. Wow, itu tajam banget sih kalimatnya. Kan? Dia nggak menyalahkan pasar yang dibilang kejam, tapi dia menyoroti kurangnya panduan logis yang mudah diakses buat pemula. Membangun literasi dari dasar, itu kuncinya. Grafik rumit. Jelas bukan? Kita mau ngebentangin peta finansial itu, supaya kamu bisa berhenti nebak-nebak dan mulai ngerti gimana sih mesin uang ini sebenarnya bekerja. Sepakat. Kita mulai dari mana nih enaknya? Oke, mari kita bedah ini. Sebelum kita melompat ke bursa efek atau ngebahas cara milih saham, buku ini justru maksa kita buat ngerem. Ngerem dan mundur jauh ke belakang ya? Iya, mundur ke dalam dompet kita sendiri. Penulisnya ngasih penekanan yang lumayan keras kalau langkah pertama investasi itu ironisnya nggak ada hubungannya sama saham sama sekali. Sama sekali nggak ada. Melainkan sama pencatatan pengeluaran bulanan, terus ngendaliin utang, dan nyiapin dana darurat. Jujur aja nih, kenapa harus se-ekstrem itu? Maksudnya ekstrim gimana? Ya kalau misalnya bulan ini saya punya uang sisa 1 juta rupiah nih, kenapa nggak langsung dibeliin reksadana atau saham aja biar langsung muter? Nah, yang menarik di sini adalah bagaimana latar belakang penulis sebagai akuntan di instansi kesehatan itu sangat memengaruhi kerangka berpikirnya. Oh, ada hubungannya ya? Ada banget. Dia tuh mendiagnosis keuangan pribadi kita persis kayak seorang dokter mendiagnosis pasien di ruang UGD. Oke, analoginya gimana tuh? Gini,
Kalau kamu datang ke rumah sakit dengan pendarahan hebat di kaki, dokter nggak akan ngasih kamu suplemen vitamin C untuk mencerahkan kulit, kan? Iya jelas enggak dong, pasti berhentiin pendarahannya dulu, kalau enggak ya mati konyol. Persis. Nah, utang konsumtif dengan bunga tinggi kayak tagihan kartu kredit yang nunggak atau pinjaman online, Itu pendarahannya. 100% betul. Itu pendarahan hebatnya. Sedangkan investasi itu ibarat vitaminnya. Ah, masuk akal. Menginvestasikan uang sisa sementara kamu masih punya utang yang bunganya berbunga terus setiap bulan, itu secara matematis tindakan yang sangat merugikan. Karena bunga utang biasanya lebih gede dari untung investasi ya. Jauh lebih gede. Pengembalian investasi rata-rata mungkin di kisaran belasan persen setahun, tapi bunga utang kartu kredit atau pinjol bisa 2 kali lipat dari itu, bahkan lebih. Gila sih. Berarti buku ini secara metodis ngejelasin kalau kita harus nyumbat kebocoran arus kas itu dulu ya. Ya, sebelum mikirin imbal hasil. Benar, tutup lukanya dulu. Kalau dipikir-pikir lagi, membangun portofolio investasi tanpa dana darurat dan pengelolaan utang, itu ibarat ngebangun atap rumah mewah, tapi fondasinya terbuat dari lumpur. Analogi yang bagus. Rapuh banget. Begitu ada badai kecil, katakanlah laptop mendadak rusak, atau amit-amit ada krisis kesehatan keluarga, ujung-ujungnya kamu terpaksa ngejual investasi sahammu itu. Dan biasanya dijual dalam posisi rugi. Nah, itu yang nyebelin. Seringnya kejadian pas harga saham lagi turun drastis kan? Karena krisis ekonomi makro itu sering banget barengan sama krisis dompet pribadi kita. Itu mekanisme kausalitas yang sering banget luput dari perhatian pemula. Dana darurat itu bukan sekedar uang tunai yang nganggur di bank lo. Terus apa dong? Itu adalah sistem imun buat portofolio investasimu. Tanpa sistem imun itu, setiap guncangan kecil di kehidupan nyata bakal langsung merusak strategi investasimu di pasar modal. Jadi, mencegah kebangkrutan pribadi itu jauh lebih krusial ya daripada sibuk ngejar persentase keuntungan harian? Sangat krusial. Logis banget. Oke, katakanlah fondasi lumpur tadi udah kita ganti sama beton. Pendarahan udah dihentiin, sekarang kita siap nih masuk ke pasar modal. Berarti udah siap buka aplikasi trading ya? Yap, tapi begitu kita ngelangkah lewatin pintu gerbang bursa, kita langsung dihadapin sama satu krisis identitas. Krisis identitas gimana maksudnya? Siapa kita di pasar ini? Ulasan buku ini tuh nekanin banget pentingnya narik garis tegas antara menjadi seorang investor atau seorang trader. Oh, ini perdebatan klasik yang penting banget. Kan kalau investor itu nyari perusahaan sehat buat dikoleksi bertahun-tahun. Sedangkan trader itu memanfaatkan volatilitas atau naik turunnya harga harian. Betul, cara kerjanya beda jauh. Tapi, aku mau nantang konsep ini sedikit nih. Apakah batasannya tuh benar-benar sehitam dan putih itu? Pertanyaannya menarik. Bukankah seseorang bisa ngelakuin keduanya secara bersamaan? Maksudku, kenapa aku nggak bisa megang saham BCA buat jangka panjang, sambil sesekali trading cepat saham kecil kalau ada momentum bagus? Oke, Gini, jika kita kaitkan ini dengan gambaran besarnya, dan balik lagi ke analogi maraton dan sprint yang kamu sebutin di awal tadi, bisakah seseorang berlatih buat maraton dan lari 100 meter secara bersamaan? Tentu bisa dong. Bisa aja kan, asalkan fisiknya kuat. Tapi, sepatu yang dipakai beda, porsi latihannya beda, dan yang paling krusial, respons otot dan teknik pernafasannya tuh sama sekali bertolak belakang. Oh, bener juga. Kalau pelari sprint, napasnya ditahan. Kalau maraton, harus diatur ritmenya ya. Persis. Nah, di pasar modal Indonesia atau IHSG, tumpang tindih niat inilah yang justru sering banget jadi akar kehancuran portofolio pemula. Gimana persisnya tumpang tindih niat ini bisa berakibat fatal? Bukankah kalau sama-sama ngasilin uang dari pasar saham, nggak masalah metodenya dicampur? Masalahnya baru muncul pas skenarionya nggak berjalan sesuai rencana. Ini bawa kita ke fenomena investor dadakan yang tadi sempat aku singgung. Coba ceritain proses mekanisnya gimana tuh? Jadi gini, seseorang masuk ke pasar saham. Dia lihat ada saham yang harganya lagi naik tajam karena rumor sesaat. Lagi FOMO nih ceritanya. Iya, FOMO. Dia mutusin buat jadi sprinter. Dia beli saham itu dengan rencana murni nyari untung cepat dari selisih harga hari itu juga. Nggak peduli perusahaannya jualan apa ya? Sama sekali nggak peduli. Bodoh amat perusahaannya utangnya segunung atau produknya nggak laku. Yang penting grafik harganya lagi naik. Mentalitas trader murni yang ngincer momentum. Oke, terus? Tapi besoknya, harganya ternyata nggak naik. Malah anjlok belasan %. Nah, kalau dia emang seorang trader sejati yang disiplin, dia pasti udah punya yang namanya cut loss plan. Rencana buat motong kerugian ya? Betul.
Dia bakal jual saham itu meski rugi, nerima kenyataan, terus nyari peluang lain yang secara statistik lebih nguntungin. Tapi apa yang terjadi pada pemula? Mereka panik. Lebih parah dari panik. Rasa sakit psikologis karena harus ngaku kalah dan rugi uang beneran itu terlalu berat buat mereka. Jadi, mereka membeku. Diam aja ngeliatin layar merah. Iya, dia ngebiarin saham itu merosot terus di portofolionya. Dan tiba-tiba, dia merasionalisasi keadaannya. Dia bilang gini ke dirinya sendiri, "Ya sudahlah, biarin aja, saya simpan buat jangka panjang. Mulai hari ini saya adalah seorang investor." Aha, jadi sebenarnya dia tuh bukan beneran mau investasi di nilai perusahaan itu. Dia cuma ganti identitas di tengah jalan untuk membenarkan kerugiannya aja. Tepat sekali, buat menghindari rasa sakit karena harus mencet tombol jual rugi itu. Gila. Dia masuk ke lintasan sprint, tersandung, dan bukannya ngobatin lukanya, dia malah maksain jalan kaki sejauh 42 km dengan kaki pincang. Dan itu sangat berbahaya loh. Karena saham yang dia beli itu kemungkinan besar adalah saham spekulatif. Saham yang dari awal emang nggak punya prospek bisnis jangka panjang sama sekali. Pantasan nyangkutnya bisa bertahun-tahun. Makanya penulis buku ini tuh sangat vokal soal hal ini. Memilih satu peran di awal yang sesuai sama ketersediaan waktu kamu mantau layar dan toleransi risikomu, itu adalah garis pertahanan paling dasar. Membohongi diri sendiri untuk menghindari kerugian itu tamparan yang cukup keras nih buat banyak orang. Banyak banget yang kena sindrom ini. Nah, di sini bagian yang benar-benar menarik nih. Katakanlah kita udah mantap milih jalur, kita memutusin buat jadi pelari maraton alias seorang investor murni. Oke, udah milih identitas ya? Pertanyaan berikutnya kan jelas. Gimana cara kita milih lintasan yang tepat? Gimana kita tahu saham mana yang layak disimpan sampai bertahun-tahun? Pastinya harus bisa nganalisis ya. Betul, ulasan buku ini ngarahin kita pada analisis fundamental dan cara baca laporan keuangan. Tapi jujur aja nih, buat mayoritas orang, kata laporan keuangan itu lebih ampuh dari obat tidur dosis tinggi loh. Iya sih, cuma deretan angka dan tabel kaku. Bikin ngantuk banget. Gimana cara kita ngubah perspektif ini biar kerasa nggak mebosenin? Cara terbaik tuh dengan berhenti ngelihatnya sebagai tabel matematika. Kalau kita pakai analogi lagi nih, membaca laporan keuangan itu sebenarnya kayak baca buku harian rahasia dari sebuah perusahaan. Buku harian rahasia? Iya. Dan lebih spesifik lagi nih, bagian neraca keuangan atau balance sheet itu ibarat bilik pengakuan dosanya perusahaan. Bilik pengakuan dosa? Wah, gimana maksudnya tuh? Gini, di dunia luar, entah itu di media sosial, di berita, atau di baliho gede pinggir jalan, sebuah perusahaan kan bisa aja pakai baju mewah. Ngasih lihat yang bagus-bagusnya aja ya? Betul. Mereka mamerin kantor yang megah, pamer ekspansi cabang di mana-mana, terus ngeluncurin produk baru setiap bulan. Terlihat sangat kaya dan sukses dong di mata publik. Pasti, bikin kita pengen beli sahamnya. Tapi, ketika kamu buka laporan keuangannya, nah, disitulah semua rahasia dibongkar. Di bilik pengakuan dosa itu. Wah, kebuka semua kedoknya. Kamu bisa lihat bukti tertulis apakah baju mewah tadi dibeli dari hasil keuntungan bisnis yang emang sehat atau ternyata dibayar pakai tumbukan utang bank yang bunganya mencekik. Oke, ini mulai masuk akal. Seru juga ya bacanya kalau pakai kacamata detektif gini. Nah, di ulasan sumber kita, ada penyebutan tentang fokus pada metrik yang disebut aset bersih per saham. Ya, untuk nyari nilai sesungguhnya. Atau intrinsic value ya. Nah ini kan kedengarannya teknis banget. Kalau aku harus jelasin secara sederhana ke pendengar, apakah ini berarti kalau sebuah perusahaan ini besok pagi tiba-tiba bangkrut gitu? Oke, pilot ya. Terus semua gedungnya, mesin pabriknya, inventarisnya itu dijual paksa buat bayar lunas semua utang-utangnya. Kamu baru aja mendefinisikan net asset value tanpa pakai satupun jargon akuntansi yang bikin pusing. Syukurlah kalau benar. Berarti metrik ini penting banget ya? Sangat. Buku ini ngajarin pembacanya buat ngelihat metrik logis semacam itu buat nemuin nilai sesungguhnya dari sebuah saham. Bukan cuma sekadar terhipnotis sama harga yang tertera di layar aplikasi. Berarti ini mematahkan dong asumsi orang-orang yang bilang kalau saham yang harganya murah secara nominal itu pasti aman buat dibeli. Sangat mematahkan. Ilusi nominal itu tuh jebakan paling mematikan buat pemula loh. Kasih contoh kasusnya dong. Seseorang mungkin buka aplikasi, terus ngelihat saham yang harganya cuma Rp50 per lembar. Dia mikir, wah murah banget nih. Mentok paling turun ke 50, risikonya kecil lah. Beli sejuta udah dapat banyak banget ya lembarannya. Iya,
Tapi ketika mereka masuk ke bilik pengakuan dosa di laporan keuangan tadi, ternyata utang perusahaan itu jauh lebih raksasa dari total kekayaannya. Aduh, Berarti, aset bersih per sahamnya secara nyata adalah minus. Harga Rp50 itu bukannya murah, tapi harga yang sangat terlalu mahal untuk sebuah perusahaan yang secara teknis sebenarnya udah nggak punya apa-apa lagi. cuma cangkang kosong aja ya berarti. Persis. Sebaliknya nih, ada saham yang harganya mungkin puluhan ribu rupiah per lembar. Kelihatannya mahal banget di mata pemula. Terasa berat buat dibeli ya. Iya, tapi karena bisnis mereka ngasilin uang tunai yang melimpah setiap tahun dan mereka nggak dibebani utang yang besar, nilai hakikinya sebenarnya jauh melampaui harga puluhan ribu itu. Berarti itu sebenarnya saham murah ya? Tepat. Keterampilan fundamental semacam inilah yang nantinya bakal jadi perisai buat pemula, buat ngelawan herd mentality. Mentalitas ikut-ikutan kerumunan itu ya? Iya. Jadi ketika ada influencer di media sosial yang nyuruh kamu beli saham tertentu dengan alasan yang emosional atau ngasih janji manis, kamu nggak langsung nurut. Karena kita bisa ngecek sendiri ya di laporan keuangan ya. Betul. Kamu bisa ngembedah sendiri, ngelihat kebenarannya secara objektif dan mutusin secara rasional. Jadi, apa arti dari semua ini? Coba kita rangkum dulu. Kamu udah nyumbat kebocoran finansial di dompetmu, utang lunas, dana darurat aman. Fondasi udah kuat. Terus kamu udah disiplin milih identitas, entah sebagai trader atau investor. Kamu bahkan udah mahir ngebongkar pengakuan dosa perusahaan lewat laporan keuangan. Semuanya tuh sangat logis, rasional, dan terukur banget kan? Sangat rasional di atas kertas. Tapi pada kenyataan nih, kita tuh masih sering banget ngelihat orang yang sangat rasional di kehidupan nyata, kayak dokter, insinyur, atau manajer perusahaan besar yang portofolio sahamnya hancur lebur. Ah, iya. Fenomena yang lumrah terjadi. Kenapa coba? Kenapa orang yang biasanya sangat analitis dan pintar tiba-tiba bisa berubah jadi sangat impulsif dan irasional cuma karena ngelihat layar berkedip merah dan hijau? Nah, ini dia. Ini memunculkan satu pertanyaan penting tentang esensi dari pasar modal itu sendiri. Jawabannya bukan karena mereka kurang jago matematika kan? Bukan sama sekali. Jawaban atas kehancuran orang-orang rasional itu bukanlah karena mereka kurang pandai ngitung metrik keuangan. Kegagalan mereka terjadi karena mereka nggak siap menghadapi diri mereka sendiri. Menghadapi diri sendiri. Iya, bab mengenai psikologi resiko dan pengelolaan emosi dalam ulasan buku ini tuh dapat porsi analisis yang sangat serius. Penulis menyoroti bahwa bursa saham pada hakikatnya bukanlah sekumpulan kalkulator raksasa. Terus apa dong? Bursa saham adalah cermin raksasa. Cermin raksasa yang memantulkan apa? Memantulkan sifat-sifat psikologis manusia yang paling primitif. Terutama dua hal, keserakahan dan ketakutan. Wah, ini dalam banget sih. Coba deh kita lihat secara neurologis. Saat kamu megang sebuah saham, terus harganya tiba-tiba melonjak naik tanpa henti. Logika fundamentalku mungkin berbisik, ini harganya udah ngelampaui nilai wajarnya loh, saatnya jual sekarang. Membajak rasionalitas. Betul sekali. Logika kalah sama zat kimia di otak. Dan sebaliknya ya, saat pasar lagi anjlok parah secara makro, ngelihat angka merah yang terus membesar di layar, itu bakal memicu respons ancaman di bagian amigdala otak kita. Respons survival mode aktif? Padahal mungkin perusahaan yang kita miliki itu sehat-sehat aja, labanya stabil, tapi kita tetap panik. Dan akhirnya neken tombol jual di titik harga paling rendah karena ketakutan yang nggak rasional. Mekanisme emosional itulah yang sering ngalahin gelar akademik setinggi apapun. Jadi bener ya, pasar ini merendahkan semua orang tanpa pandang bulu. Makanya ada satu pengingat yang sangat tajam dari sumber kita. Di dunia saham, yang sering kalah itu bukan yang bodoh, tapi yang nggak bisa ngontrol diri sendiri. Kalimat yang harus dipajang di dinding kamar nih. Lalu gimana dong cara kita mengendalikan biologi kita sendiri? Maksudku, kita kan nggak bisa sekedar mencet tombol off buat matiin rasa takut dan serakah di otak kita. Nggak bisa. Kita manusia. Tapi solusinya adalah mekanisasi keputusan. Mekanisasi gimana? Lewat apa yang disebut trading plan atau investment plan. Membaca literatur finansial dan nyusun rencana, itu bukan sekedar formalitas akademik loh. Terus fungsinya buat apa kalau bukan sekedar coret-coretan? Sebuah rencana tertulis yang dibuat sebelum kamu ngebeli saham, itu berfungsi sebagai kontrak yang mengikat dengan dirimu sendiri. Ah, bikin aturannya pas kepala masih dingin ya? Tepat. Kamu menentuin kapan bakal masuk,
berapa target keuntungan buat jualan, dan di titik mana kamu harus nerima kerugian buat cut loss. Semuanya dirancang pas emosimu nol. Jadi, pas badai fluktuasi harga dan tsunami emosi dopamin atau ketakutan itu datang, kita nggak perlu lagi mikir keras ya. Nggak perlu ada debat batin lagi. Kamu cuma perlu mengeksekusi instruksi yang udah kamu tulis sendiri. Jadi kayak robot aja. Sebuah kontrak dengan diri sendiri yang rasional buat melindungi dari diri sendiri yang emosional di masa depan. Wah, ini sangat mendalam. Pendekatan psikologis ini krusial banget buat bertahan hidup di bursa. Setuju. Menyimak semua pembahasan kita tadi, rasanya buku wajib investor dan trader pemula ini kayak artefak ajaib ya yang ngasih semua jawaban. Kelihatannya gitu ya. Tapi, kan sebagai pembaca yang analitis, kita tentu tahu nggak ada peta yang sempurna di dunia ini. Ulasan yang kita jadiin acuan hari ini juga secara jujur maparin realitas dari keterbatasan buku ini. Di mana sih letak titik butanya? Objektivitas itu sangat esensial. Ulasan tersebut mencatat kalau kekuatan utama buku ini memang ada pada pendekatan literasi dasar dan akuntansi yang sangat mudah dicerna. Tapi konsekuensinya, kalau kamu nyari analisis teknikal grafis yang kompleks, kayak cara baca pola candlestick per jam, atau penggunaan indikator momentum trading yang rumit, buku ini nyaris nggak nyentuh itu sama sekali. Cuma bahas fundamental ya? Mayoritas, iya. Selain itu, cakupannya sangat berpusat pada instrumen saham, dan kurang mengeksplorasi kelas aset kekinian yang lain, kayak kripto atau reksadana secara mendetil. Tapi tunggu dulu, coba mari kita bedah ini dari sudut pandang seorang pemula murni. Bukankah ketiadaan analisis teknikal yang rumit itu justru bisa jadi sebuah keuntungan terselubung buat mereka? Menarik. Maksudnya gimana? Ya maksud saya gini, seringkali ketika orang awam baru masuk ke pasar modal ngelihat garis-garis indikator kayak MACD dan grafik yang berkedip-kedip hitungan menit, itu justru bikin mereka terobsesi pada pergerakan harga jangka pendek kan? Jadi noise ya buat mereka? Iya, dan itu kan yang memicu emosi ketakutan dan keserakahan yang baru aja kita bahas panjang lebar tadi. Analisis yang sangat tajam, bener juga sih. Jadinya mereka overtrading. Ketiadaan materi teknikal yang agresif di buku ini secara nggak langsung emang bertindak sebagai pagar pembatas psikologis. Di era di mana kita dibombardir sama konten TikTok atau Instagram yang ngejanjiin kekayaan instan dari baca pola grafik doang. Yang sering nyesatin itu kan? Betul. Nah, sebuah buku yang sengaja memperlambat ritme dan menolak FOMO atau Fear of Missing Out, itu justru penawar racun yang sangat dibutuhkan pemula. Jadi fokus bukunya emang bukan buat nyetak pesulap pasar yang nyoba nebak arah pergerakan harga besok pagi ya? Sama sekali bukan. Tujuannya adalah ngebangun fondasi supaya kamu tuh imun terhadap pom-pom saham. Pom-pom tuh hasutan massal dari influencer buat ngebeli saham busuk demi keuntungan mereka sendiri itu kan? Persis. Buku ini bikin mentalmu kebal dari godaan itu. Kalau boleh aku kasih perumpamaan nih, ibaratnya buku ini tuh bukan kendaraan sport mewah yang bisa bawain kamu melaju dengan kecepatan 300 km per jam ya. Oke, terus dia apa dong? Buku ini adalah instruktur mengemudi yang ngajarin kamu cara ngerem yang benar, cara baca rambu lalu lintas yang membosankan, dan ngajarin cara mastiin mesin mobilmu nggak meledak terbakar di tengah jalan tol. Hahaha, sintesis yang sempurna. Setelah kamu selamat nyetir dan mahir nggak nabrak, kamu tentu bisa dan harus nyari referensi lanjutan buat ngebut. Tapi kemerdekaan finansial itu dimulai dari kelangsungan hidup finansial dulu. Survive dulu baru mikir kaya ya. Bener banget. Kalau kita tarik garis merah dari keseluruhan eksplorasi mendalam kita hari ini, polanya jadi jernih bawat. Akar masalah dari kegagalan finansial yang sering dialami banyak orang tuh sebenarnya bukanlah karena kurangnya uang. Melainkan karena ketidakmampuan memahami mekanisme dasar uang itu sendiri. Betul. Memulai investasi ngerarusin kamu buat ngentiin dulu pendarahan utang konsumtif dan ngebangun sistem imun yang kokoh berupa dana darurat. Dan selanjutnya, kamu harus dengan sadar dan sangat disiplin memilih identitas di pasar modal. Mau jadi sprinter atau pelari maraton. Jangan biarkan kerugian, maksa kamu ganti haluan jadi investor dadakan. Sepakat. Terus belajarlah menginterogasi buku harian rahasia perusahaan, baca laporan keuangannya buat nemuin nilai aslinya, bukan sekedar terhipnotis sama ilusi harga yang nominalnya kelihatan murah. Dan yang paling menentukan, sadarilah bahwa musuh terbesar kita bukanlah kondisi ekonomi global. Musuh terbesar kita ada di balik cermin di kamar kita sendiri. Emosi kita sendiri.
Karena itu, sebelum kita tutup sesi ini, aku pengen ninggalin kamu yang lagi dengerin dengan sebuah pemikiran untuk direnungkan. Jika kesuksesan di pasar saham pada akhirnya sangat bergantung pada disiplin dan penundaan kepuasan instan, coba perhatikan kebiasaan pengeluaran harianmu selama 1 minggu ke depan. Wah, ini semacam gladi bersih psikologis ya. Hari ini tentang kesiapanmu menghadapi fluktuasi pasar modal yang ganas nantinya. Menarik. Mungkin ujian sebenarnya buat jadi seorang investor yang tangguh itu nggak dimulai saat kamu nekan tombol beli di aplikasi sahammu. Ujian itu mungkin udah terjadi hari ini, di detik ini. Saat mereka mau beli kopi mahal itu ya. Betul. Saat kamu berdebat dengan dirimu sendiri, apakah akan nurutin impuls emosional buat beli secangkil kopi mahal, atau barang diskon online yang sebenarnya nggak kamu butuhin, atau menahannya demi ngebangun fondasi keuangan yang jauh lebih besar di masa depan. Evaluasi diri yang sangat menohok. Nah, buat kamu The Learner, terima kasih udah ikut membedah sumber materi ini bareng kita. Jangan nunggu sampai kamu ngerasa paham segalanya untuk mulai bikin peta finansialmu. Karena rahasia terbesarnya adalah kebanyakan orang tuh nggak pernah benar-benar siap. Mulailah petamu dari sekarang. Sampai jumpa di penjelajahan berikutnya.